Om Swastiastu, Bapak ucapkan kepada anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian ada dalam kondisi yang sehat, rahayu, rahajeng, sinareng sami. Tidak lupa Bapak ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Pada kali ini, kita akan membahas satu topik menarik, yakni tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Terkait dengan topik pembelajaran kali ini, yakni tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia, maka yang lebih awal Bapak akan sampaikan, yakni tentang kompetensi dasar yang akan dikuasai oleh peserta didik. Ada 5 kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, yakni menguraikan sejarah singkat Hindu di Asia. Yang kedua, menguraikan sejarah singkat perkembangan agama Hindu di Indonesia. Yang ketiga, mengkaji hikmah kejayaan dan keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu. Yang keempat, menggali peninggalan-peninggalan agama Hindu di Indonesia. Dan yang kelima, yakni menentukan upaya-upaya melestarikan peninggalan-peninggalan agama Hindu. Hanya saja, dalam pembelajaran untuk kali ini, yang akan Bapak sampaikan hanyalah berkenaan tentang sejarah singkat Hindu di Asia. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kita mulai pembahasan kita yang pertama berkenaan tentang sejarah atau historis dari awal munculnya agama Hindu, yakni kalau kita berbicara tentang agama Hindu, maka tidak akan terlepas dari yang namanya negeri Bharatawarsha atau yang lebih dikenal dengan negeri India. Agama Hindu awalnya berkembang di negeri India, tepatnya di lembah Sungai Sindhu atau yang dikenal dengan nama Punjab, yang dihuni oleh bangsa Dravida sebagai bangsa asli India yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam, hidung pesek, berambut keriting, dan juga berbadan pendek. Selanjutnya, bangsa Arya memasuki India dari barat laut India melalui Hindukush atau celah Khyber. Kemudian mereka menetap di antara lembah Sungai Sindhu dan Sungai Saraswati yang disebut juga dengan istilah Doab. Daerah inilah yang selanjutnya dikenal sangat subur karena dilalui oleh sungai-sungai yang sangat besar. Pada periode selanjutnya, datanglah bangsa Arya ke negeri India, di mana bangsa Arya memiliki karakteristik fisik yakni berkulit putih, tinggi, berhidung mancung, dan sangat atraktif, yang telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi walaupun memang hidupnya nomaden kala itu. Bangsa Arya inilah yang dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Weda di India. Dengan demikian, istilah Hindu yang dipakai sebagai agama Hindu menunjuk pada orang-orang yang mendiami daerah lembah Sungai Sindhu, termasuk agama dan kebudayaan yang mereka anut. Istilah Hindu tersebut pertama kali dipakai secara resmi di India dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja yang memerintah kerajaan Wijayanagar di India Selatan pada abad ke-15 Masehi. Jika kita lihat dari aspek periodisasi sejarah perkembangan agama Hindu di India pada zaman itu, maka pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok zaman. Zaman yang pertama ada yang disebut dengan zaman Weda. Zaman Weda ini dia berlangsung dari 2000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Zaman ini berawal pada saat bangsa Arya tinggal di lembah Sungai Sindhu. Kedatangan bangsa Arya tersebut menyebabkan bangsa Dravida menyingkir ke sebelah selatan hingga menuju ke dataran tinggi Dekan. Bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Dewa Agni, Dewa Waruna, Dewa Wahyu, Dewa Indra, Dewa Siwa, dan yang lainnya,
dan disertai dengan nyanyian-nyanyian yang sangat indah ketika melakukan pemujaan terhadap para dewa tersebut. Para dewa yang dipandang populer dalam kitab Weda disajikan melalui sebuah cerita-cerita mitologi para dewa. Keberadaan hukum alam yang disebut Reta sudah sangat diyakini pada zaman Weda. Karena hukum itulah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Masyarakat dibagi atas kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Wesya, dan kaum Sudra sesuai profesinya masing-masing. Lalu bagaimana dengan zaman yang kedua yang disebut dengan zaman Brahmana? Zaman Brahmana berlangsung dari periode 1000 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Gambaran tentang zaman Brahmana yakni pengaruh kaum Brahmana sangat besar terhadap kehidupan keagamaan kala itu. Hanya kaum Brahmana yang dianggap berhak untuk mengantarkan persembahan orang kepada para dewa, yang tentunya dalam hal ini melalui sebuah ritual-ritual upacara yatnya. Pada zaman ini juga ditandai dengan tata cara upacara agama yang diatur dengan berpedoman pada kitab-kitab Brahmana Kalpasutra. Apa itu Brahmana Kalpasutra? Yakni kitab yang menguraikan tentang saji dan upacara ritual. Selanjutnya, ada yang disebut dengan zaman Upanishad. Bagaimana gambaran tentang zaman Upanishad tersebut? Zaman ini berlangsung dari 300 Masehi sampai dengan 700 Masehi. Zaman ini agak bertolak belakang dengan zaman Brahmana, di mana zaman Brahmana lebih menitik beratkan terhadap pelaksanaan upacara yatnya atau ritual. Hanya saja di zaman Upanishad, pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya saji dan upacara, tetapi lebih terhadap pengetahuan batin yang lebih tinggi yang dapat membuka tabir rahasia alam dan segala isinya. Atau bisa disimpulkan bahwasanya yang menjadi tolak ukur hal yang dipentingkan dalam zaman Upanishad itu adalah berpikir secara filsafat atau filosofi tentang apapun yang menjadi aspek dari segi lahiriah maupun dari segi batiniah. Dan pada zaman Upanishad adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama yang ditandai dengan munculnya ajaran-ajaran filsafat, ajaran-ajaran darsana, itihasa, dan juga Purana. Dalam sejarah perkembangan agama Hindu di India, ada beberapa kerajaan-kerajaan Hindu yang pernah berkembang di negeri India. Apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan Kerajaan Maurya. Kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta. Kerajaan ini berkembang pesat dengan kehidupan beragama yang sangat harmonis. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan Kerajaan Gupta. Kerajaan ini muncul pada abad keempat Masehi. Berdirinya kerajaan ini karena pada saat itu, Kerajaan Maurya telah mengalami kemunduran. Agama Hindu berada pada masa keemasannya, yakni pada masa pemerintahan dari Raja Samudragupta. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan Kerajaan Andhra. Kerajaan ini berkembang di dekat Sungai Godawari pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Krishna yang pertama, didirikanlah kuil Kailasa di Ellora sebagai bangunan suci agama Hindu pertama yang pernah berkembang di Kerajaan Andhra. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan Kerajaan Pallava. Kerajaan Pallava berdiri pada tahun 350 sampai dengan 750 Masehi. Kerajaan yang terkenal dan paling tersohor di Kerajaan Pallava yakni Raja Narasimhawarman. Kerajaan ini bercorak Hindu yang ditandai dengan adanya bangunan 7 kuil. Apakah agama Hindu hanya berkembang di negeri Bharatawarsha atau di negeri India saja? Ternyata dalam catatan sejarah,
agama Hindu juga pernah berkembang di negeri Afghanistan. Bagaimana perkembangannya? Mari kita bahas bersama. Perkembangan agama Hindu di Afghanistan berlangsung diperkirakan saat di India masih berlangsung zaman Weda, di mana dalam cerita Mahabharata dikisahkan Raja Sangkuni merupakan penguasa dari kerajaan Gandhara yang wilayahnya pada masa kini diperkirakan berada di Kandahar, Afghanistan. Adapun peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu yang dapat kita temui hingga saat ini yakni berupa Arca Ganesha, yakni dari abad ke-5 Masehi di wilayah Gardez, Afghanistan. Hal ini mencerminkan bahwasannya pemujaan Dewa Ganesha merupakan dewa yang paling populer, dewa yang paling terkenal di wilayah Afghanistan kala itu, utamanya dipuja oleh para pedagang Afghanistan. Peninggalan lainnya yang juga mencerminkan bahwasannya agama Hindu pernah berkembang di Afghanistan, yakni ditemukannya sebuah kuil emas yang bergambarkan Dewa Siwa. Bagaimana visualisasinya? Jadi seperti ini gambaran atau visualisasi dari peninggalan agama Hindu yang ditemukan di negara Afghanistan. Ada Arca Ganesha, ada koin emas yang bergambarkan Dewa Siwa sebagai bentuk daripada bukti nyata, bukti autentik bahwasanya agama Hindu itu pernah berkembang kala itu di Afghanistan. Dari negeri Afghanistan, kita beralih ke sejarah perkembangan agama Hindu di negeri Nepal. Perkembangan agama Hindu di Nepal diperkirakan sebelum abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Hindu yakni kerajaan Lichawi yang mengalami masa kejayaan di mana pada masa itu yang memerintah itu adalah Raja Manadewa I. Ketika Raja Manadewa ini memerintah di kerajaan Lichawi, menyebutkan masa di mana masa keemasan dari kerajaan Lichawi tersebut. Sejarah penting dari kerajaan Nepal yakni diproklamasikannya Nepal sebagai sebuah negara Hindu modern pada tahun 1768 oleh Prithvi Narayan Shah sebagai bapak pendiri negara Nepal. Peninggalan-peninggalan agama Hindu yang sampai dengan saat ini bisa kita temui di sana, yakni berupa arca Dewa Ganesha yang dikenal dengan sebutan Heramba. Heramba itu apa? Yakni arca Dewa Ganesha yang digambarkan memiliki 5 kepala dan menunggangi singa. Jadi perwujudan atau personifikasinya agak berbeda dengan arca-arca Ganesha pada umumnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni perkembangan agama Hindu di negara Kamboja. Agama Hindu masuk melalui lembah Sungai Mekong di daerah Funan. Di tempat inilah berdiri kerajaan Funan yang didirikan oleh seorang Brahmana yang bernama Kaundia pada awal tahun Masehi, tepatnya pada abad ke-1 Masehi. Nama Kaundia merupakan nama klan Brahmana di India Utara. Jadi kalau kita telisik secara fakta sejarah, berarti hal ini menunjukkan bahwasannya pengaruh dari negeri India dengan bercorakkan agama Hindu sampai ke negeri Kamboja, di mana pada saat itu kerajaan Chenia dan kerajaan Angkor pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi menjadi pusat kerajaan Hindu terbesar di Kamboja. Lalu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, upaya untuk menghapuskan pengaruh Hindu terjadi karena Kamboja dikuasai oleh Prancis dan pengaruh Buddha Theravada mendominasi kala itu. Peninggalan kebudayaan Hindu yang dapat ditemukan di Kamboja yakni berupa kuil Angkor Wat serta stempel-stempel berbahasa Sanskerta. Kuil Angkor Wat yang ada di Kamboja, jadi penggambarannya seperti ini. Salah satu kuil yang sangat indah dan sangat terkenal hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan agama Hindu di
negeri Vietnam. Di negeri Vietnam ada satu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan Hindu yang ada di Vietnam dengan rajanya yang pertama bernama Badrawarman yang telah membangun tempat pemujaan kepada Dewa Siwa di daerah Pegunungan Mison yang kemudian menjadi pusat pemujaan raja-raja Champa selanjutnya. Apa saja penemuan-penemuan ataupun peninggalan-peninggalan agama Hindu yang ada sebagai bukti fisik atau bukti autentik agama Hindu pernah berkembang di Vietnam? Ditemukannya beberapa prasasti kerajaan yang menggunakan bahasa Sangsekerta. Ditemukannya pula altar pemujaan yang ditujukan untuk Dewa Siwa. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya agama Hindu yang lebih mendominasi kala itu di kerajaan Champa adalah ajaran agama Hindu yang bernafaskan Siwaisme. Selain itu apalagi? Nah, nama-nama kota di wilayah Champa juga menyerupai nama-nama kota yang ada di India kuno, seperti Indrapura, Wijaya, Amarawati, Kautara, serta Panduranga. Ternyata eksistensi dari agama Hindu tidak terlalu lama eksis di negeri Vietnam. Ternyata pengaruh Tiongkok dan Kekaisaran Khmer menyebabkan ajaran agama Buddha mampu untuk lebih mendominasi di negeri Vietnam. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan agama Hindu di negeri Filipina. Agama Hindu masuk ke Filipina melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya. Barangay sebagai sistem pemerintahan tradisional di Filipina diyakini berasal dari kata balangay, yang dalam bahasa Sangsekerta berasal dari kata balang yang artinya adalah perahu. Dan banyak lagi bahasa-bahasa lokal di Filipina yang memiliki beberapa kata serapan dari bahasa Sangsekerta. Ini menunjukkan bahwa bahasa Sangsekerta yang basisnya dari negeri India dengan dibalut oleh kebudayaan tradisional Hindu itu mampu memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap beberapa negara di dunia, termasuk terhadap negara Filipina. Lalu peninggalan apa yang menunjukkan bahwasanya agama Hindu itu pernah berkembang di Filipina? Ada banyak cerita-cerita kuno yang pernah berkembang di Filipina, nika dijiwai oleh kisah Itihasa, Ramayana, dan Mahabharata. Lalu adanya peninggalan Hindu di Filipina, yakni Prasasti Pelat Tembaga Laguna, yang isinya adalah pengaruh budaya India terhadap Filipina pada akhir abad ke-9. Dan lagi satu, ada yang disebut dengan Patung Agusan. Patung Agusan ini merupakan perwujudan dari Dewi Tara sebagai simbol dari kesuburan. Nah, pada abad ke-16, Filipina dikuasai oleh Spanyol dan pengaruh agama Kristen itu sangat mendominasi. Seperti ini gambaran atau visualisasi dari peninggalan ajaran agama Hindu yang ada di Filipina. Ada patung Agusan sebagai perwujudan atau personifikasi dari Dewi Tara dan prasasti Pelat Tembaga Laguna. Jadi seperti itu alur historis dari sejarah perkembangan ajaran agama Hindu yang ada di Asia, belum termasuk yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Ternyata dalam catatan sejarah, India menjadi basis daripada munculnya pertama kali ajaran Weda atau ajaran agama Hindu. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana gambaran atau deskripsi alur historis dari sejarah perkembangan agama Hindu hingga masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pembahasan kali ini, yakni tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi mampu memiliki nilai guna terhadap anak-anak sekalian.
Dan tak lupa, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi kali ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.